Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 94, sesi Senin Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Saya sendiri Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 210320100100 dan teman saya. Dan saya Ubaidillah dengan PM 210320100101. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu ProModel. Oke, pertama-tama kita buat untuk modelnya dulu menggunakan ProModel. Setelah buka ProModelnya, pertama kita klik file lalu new. Di sini kita beri title Kementerian ubah distannya menjadi meter, lalu klik OK. Nah, pertama kita klik build lalu location. Setelah itu kita buat untuk model awalnya terlebih dahulu. Kita beri customer, gambar orang ini kita anggap customer, kita ganti namanya menjadi customer datang. Setelah itu ini new-nya kita hilangkan centangnya, lalu klik yang tulisan A besar A kecil ini untuk memberi nama. Setelah itu kita tambahkan, kita centang lagi new-nya, kita tambahkan gambar meja ini sebagai pembelian tiket. Kita ganti nama menjadi pembelian tiket, lalu beri nama. Setelah itu kita tambahkan lagi meja sebagai customer menunggu. Kita beri nama lagi, lalu tambahkan pemeriksaan tiket di sini. Kita ganti namanya menjadi pemeriksaan tiket, nama. Lalu selanjutnya kita tambahkan gambar gedung ini sebagai bioskop. Kita anggap sebagai bioskop ini menonton film. Beri nama lagi, dan yang terakhir kita tambahkan gambar mobil ini sebagai customer menuju ke tempat parkir. Di sini kita ganti nama jadi tempat parkir, beri nama. Nah, langkah selanjutnya kita klik build lalu klik entities untuk menentukan entitasnya. Nah, di sistem ini kita entitasnya itu hanya customer ya, jadi kita klik gambar orang ini lalu kita ganti namanya menjadi customer. Setelah itu kita menuju ke arrival. Nah, di sini kita masukkan entitasnya customer, lalu lokasinya customer datang. Ini kita beri 1, ini infinity, lalu ini 1. Kita klik enter. Setelah itu kita klik entitas, locationnya, selanjutnya pembelian tiket, ini sama 1, INF ini 1, kita enter lagi. Kita masukkan sampai semua proses, semua pekerjaan terisi. Kapital ya. Ini 1, enter lagi, entitas, customer, locationnya pemeriksaan, 1 lagi, ini infinity, ini 1, enter, customer lagi, lalu nonton film, ini 1, ini INF, ini 1, dan yang terakhir kita masukkan tempat parkir, ini 1, ini INF, ini 1. Setelah itu kita masuk ke processing. Nah, di sini kita buat kemana entitasnya menuju. Ini kita isi customer, lokasi awalnya customer datang, lalu di bagian output sini kita kasih customer. Nah, customer ini nanti menuju ke pembelian tiket. Nah, kalau udah benar nanti ada panah warna merah kayak gini.
Lalu kita isi yang move logic. Nah ini kita isi menggunakan start fit yang ada ini, gambar kurvanya ini. Oke aja. Nah yang diisi dalam start fit ini yaitu data perhitungan waktu dari tiap aktivitas. Sudah ada datanya, kita tinggal masukkan. Yang pertama yang customer datang ini kita masukkan di sini 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5. Coba enter yang terakhir, lalu klik auto fit, lalu klik yang discrete distribution, klik OK, lalu klik export. Nah di export ini yang bagian filter distribution kita isi antara binomial dan Poisson yang ranknya paling besar ya. Di sini kan binomial ranknya 100, Poisson 38,5. Nah, jadi yang paling besar binomial. Kita pilih binomial. Lalu yang start fit ini kita pilih pro model. Lalu klik OK. Lalu kembali ke pro modelnya. Nah, di move logic ini kita klik gambar palu, lalu klik 2 kali move for. Nah, di sini kita paste. Lalu klik paste lagi. Setelah itu close saja, lalu kembali ke bagian proses, kita klik enter, lalu pilih customer. Nah berikutnya customer dari pembelian tiket. Di sini outputnya customer, lalu menuju ke customer menunggu. Lalu move logic lagi, kita kembali ke start fit untuk memasukkan data waktu berikutnya, waktu aktivitas berikutnya. Kita Ctrl N aja. Kita masukkan datanya lagi 78 9 9 7 9 7 8 7 8. Auto fit, klik discrete, OK. Lalu export yang besar binomial, kita klik OK. Kembali ke pro model, masukkan lagi di sini, klik move for, lalu paste di sini, paste, kita close. Lalu diproses, kita enter lagi, masukkan customer, lokasinya customer menunggu, outputnya customer, lalu menuju ke pemeriksaan tiket. Klik move logic, kembali ke start fit, kita close, lalu Ctrl N. Setelah itu kita isi waktu untuk customer menunggu 30, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31. Jangan lupa yang terakhir enter, lalu auto fit, discrete, OK, export, langsung OK aja. Ke pro model lagi, move for, paste di sini, paste, close, close. Lalu diproses, kita enter, masukkan lagi customer, lokasinya pemeriksaan tiket, outputnya customer, lalu menuju ke menonton film. Itu kembali ke start fit, kita close, kita new. Lalu yang selanjutnya pengecekan tiket, kita masukkan datanya 445545, auto fit, discrete, OK, export, langsung OK aja. Lalu pro model, gambar palu, for, kita paste di sini, paste, close, lalu kembali ke proses, kita enter, entitasnya customer, lokasinya dari menonton film, outputnya customer, lalu menuju ke tempat parkir. Kita klik move logic, selanjutnya kembali ke start fit, lalu di sini kita new. Setelah itu masukkan waktu menonton filmnya 40, 139, 139, 40, 138, 139, 140, 139. Bentar, ada salah data. Kita masukkan ulang. 8, 140, 139, 139, 139, 140, 138, 139, 140, dan terakhir 139. Auto fit, discrete, OK, export, yang besar binomial, kita klik OK, lalu kembali ke pro model,
move for, kita paste di sini, lalu paste, close. Nah, yang terakhir kita pilih entitasnya customer, lokasinya tempat parkir, lalu customer. Nah, ini yang terakhir destinasinya exit, lalu kembali ke start feed. Kita masukkan data terakhirnya yaitu tempat parkir 11, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 10, 11. Enter. Auto fit, discrete, oke, lalu exportnya binomial. Kita kembali ke pro model, kita klik move for, lalu paste di time, lalu paste, close. Nah, jika sudah seperti ini, datanya sudah siap. Sekarang kita klik simulation, lalu klik option. Nah, di sini runtime ini waktu pekerjaan per harinya ya. Di sini 8 jam kerjanya. Lalu number of application kita isi 10. Lalu klik OK. Satu simulation, lalu run. Kita diminta untuk save dulu. Kita beri nama model. Nah, di sini agak lama ya, kita bisa cepetin di atas ini. Kita scroll sampai akhir dan selesai. Kita klik yes. Nah, selanjutnya ini kita pilih skenario-nya normal run, lalu replication-nya kita pilih all biar muncul semua. Nah, lalu di sini ada output-nya. Kita perbesar. Nah, ini muncul semua outputnya. Kita bisa ekspor untuk datanya ini. Klik ekspor, lalu save dimanapun, terserah kalian. Oke, data sudah diekspor. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pro modelnya. Kita lanjut ke analisis jurnal. Selanjutnya saya sambung dengan laporan praktikum simulasi komputer pada modul 2 yang berjudul analisis simulasi sistem pada antrian bioskop di PT Cinemax dengan software Pro Model. Kita akan memasuki bagian abstrak. Antrian dapat diartikan sebagai suatu barisan panjang customer yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas layanan. Bioskop Cinemax merupakan salah satu bioskop yang ingin untuk melakukan simulasi tentang antrian di dalam pembelian tiket pada bioskopnya. Hal ini digunakan oleh bioskop tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di mana simulasi antrian digunakan untuk mengolah dan menganalisis data antrian yang ada. Untuk hasil simulasi data yang diolah menggunakan software Pro Model didapatkan bahwa H0 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Ini disebabkan karena terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Kemudian kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Antrian ialah item-item atau orang-orang dalam suatu baris yang menunggu dilayani. Antrian merupakan hal penting dalam manajemen operasi. Sistem antrian bisa ditemukan pada sektor industri maupun sektor jasa. Dalam menjalankan pelayanan dalam bioskop, antrian adalah hal yang tidak dapat terhindarkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan kepuasan pada customer, dan dapat membuat citra nama bioskop menjadi rusak. PT Cinemax merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada bidang perfilman dan memiliki puluhan cabang bioskop di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, antrian dalam bioskop Cinemax bisa dibilang cukup banyak. Antrian yang terlalu panjang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan merugikan bagi pihak, baik itu customer maupun bagi perusahaan. Oleh karena itu, PT Cinemax memerlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Simulasi antrian dapat dilakukan dengan software Pro Model. Sistem antrian sendiri adalah merupakan keseluruhan dari proses para pelanggan atau barang yang berdatangan dan memasuki barisan antrian yang seterusnya memerlukan pelayanan sebagaimana seharusnya berlaku. Selanjutnya kita memasuki bab 2 mengenai metodologi penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder atau bukan wawancara.
Software yang digunakan pada studi kasus antrian bioskop ini sendiri adalah software ProModel, di mana software ini merupakan sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disimulasikan menggunakan software ini untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Selanjutnya kita memasuki subbab tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari data histori perusahaan pada PT Cinemax. Data yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, data waktu customer datang. Yang kedua, data waktu pembelian tiket. Yang ketiga, data waktu customer menunggu. Kemudian data waktu pengecekan tiket. Yang kelima, data waktu menonton tiket, dan yang terakhir adalah data waktu di tempat parkir. Berikut ini adalah waktu pengukuran yang didapat dan bisa dilihat pada tabel seperti berikut ini. Selanjutnya kita memasuki tahap pengolahan data. Adapun flowchart tahapan pengolahan data pada analisis antrian bioskop pada bioskop Cinemax menggunakan software ProModel yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, dimulai dari tahapan mulai hingga tahapan selesai. Untuk bagian perumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana cara menyusun model sistem antrian di bioskop Cinemax dengan menggunakan software ProModel. Kemudian dilanjutkan pada bab 3, hasil dan pembahasan. Kita langsung masuki verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi metode dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian dapat menghasilkan hasil yang valid atau tidak. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut ini. Berikut ini adalah gambar hasil checking errornya. Dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan pada tahap validasi model. Selanjutnya kita adalah menghitung jumlah replikasi. Berikut ini adalah tabel replikasi aktivitas antrian bioskop dan didapatkan rata-rata sebesar 278, sekian dan standar deviasinya 1, sekian dan variasinya sebesar 1, sekian. Dengan N atau jumlah replikasinya sebanyak 10 dan N-1-nya 9. Untuk confidence levelnya didapatkan 95% dan alfanya didapatkan 0,05%. Maka untuk tabel Z-nya didapatkan 1,96. Untuk half width-nya didapatkan nilai 0,71 sekian dan untuk betanya adalah sama dengan half width-nya. Kemudian didapatkan nilai N aksennya sebesar 2,742 sekian dan dibulatkan menjadi 3. Sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Berikut ini adalah tabel total waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana H0 sama dengan μ1 sampai μ2 sama dengan 0. Dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 sampai μ2, dan H1 atau H alternatif ialah μ1 sampai μ2 tidak sama dengan 0, dan dapat dikatakan jika tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai μ2. Berikut ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Didapatkan tabel perbandingan output real system dan ProModel. Didapatkan nilai rata-rata seperti berikut ini, standar deviasi, variasi, N dan N-1-nya. Dengan H0-nya μ1 sampai μ2 sama dengan 0, H1 μ1 sampai μ2 tidak sama dengan 0 dan alfanya didapatkan 0,05. Untuk DF-nya sendiri didapatkan 2,56 dan dibulatkan menjadi 3. Maka didapatkan pada tabel distribusi T, pada TDF alfa per 2 didapatkan 3,182 sekian. Untuk half width-nya didapatkan nilai sebesar 3,00044 sekian. Sehingga confidence intervalnya adalah
mu1 sampai mu2 lebih besar dari negatif 3,3 negatif 83,33 dan kurang dari sama dengan negatif 77,33. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya dapat menghasilkan hasil yang valid dan lebih akurat. Berikut ini adalah gambar hasil output aktivitas antrian bioskop. Selanjutnya kita memasuki subbab analisis output. Dari hasil output pro model yang didapat diketahui bahwa aktivitas antrian bioskop memiliki 6 aktivitas. Dari hasil-hasil yang didapat juga diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 277,33 menit, replikasi 2 selama 278,33 menit, replikasi 3 selama 277,33 menit, replikasi 4 selama 278,33 menit, dan replikasi 5 selama 278,33 menit, replikasi 6 selama 276,00 menit, replikasi 7 selama 279,00 menit, replikasi 8 selama 278,0 menit, replikasi 9 selama 279,67 menit, dan replikasi 10 sebanyak 278,33 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2. Kemudian kita memasuki bab 4, yaitu kesimpulan. Suatu bioskop yang merupakan tempat menonton film memiliki masalah dalam antrian customer-nya, maka harus dilakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi, hingga output dan analisis. Kemudian pada tahap validasi, pada penelitian ini didapatkan bahwa H0 ditolak dikarenakan nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Karena data dianggap tidak valid, maka penelitian ini tidak dapat diterapkan di lapangan. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya peneliti lebih baik mengambil ulang data dan melakukan analisis lebih teliti lagi agar data yang didapatkan valid. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada laporan praktikum simulasi komputer pada modul ini. Mungkin cukup sekian penjelasan jurnal modul 2 tentang pro model. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.